pagi. Pagi, Ustaz. Oke, siapa? Before we study, let's pray together. Praise God. Praise God. Stand up. Greet God, Peter. Yes, good afternoon. God bless. Oke, sebelah sifat 3. Hari ini kita mau absensi dulu. Pertama, tadi ada berapa orang kita yang tidak datang? Sekretaris 5 orang. Siapa aja nak? Bilkisti absen. Terus Pak? Agas sakit. Kajuri sakit. M. Najiril sakit. Satrio sakit juga? Oke, Satrio sakit. Oke, udah ya? Oke, baik. Semuanya udah siap untuk belajar? Siap lah ya. Kita akan belajar fisika hari ini, yaitu dengan materi efek Doppler ya. Nah baik, sebelum kita belajar ya kita akan membuat ice breaking dulu sebentar. Gampang ice breakingnya hanya untuk mencairkan suasana supaya kita belajarnya tenang ya. Oke. Pertama kita berdiri dulu semua. Berdiri. Oke. Cluenya yaitu kalau ada serbilang oke berarti kalian lakukan. Oke. Tapi kalau nggak serbilang oke berarti jangan lakukan. Bisa paham? Oke. Coba angkat tangannya. Salah. Oke, coba goyangkan kepalanya. Ya, kenapa dia nggak goyangkan? Kan sebelah oke, goyangkan kepalanya. Nah, nggak fokus kan? Oke, lagi. Oke, coba pegang pundak kawannya. Tuh, pegang aja pundak kawannya. Nggak apa-apa. Oke, cukup. Pegang telinga sendiri. Loh, kenapa dipegang? Saya kan bilang oke. Oke, itu aja breakingnya. Simple ya. Jadi, serahnya untuk menguji kalian fokus nggak dengan kata-kata yang saya ucap. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi efek Doppler, yaitu masih dalam bab gelombang bunyi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Stars? Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi pada teknologi. Ya, pada teknologi. Nah, gelombang bunyi itu banyak nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah? Banyak ya? Oke, misalnya contoh apa? Contoh suara. Suara itu untuk apa? Suara untuk mendengar. Kuping untuk mendengar. Suara untuk mendengar. Hah? Untuk berkomunikasi. Oke, kalau itu normalnya lah. Yang diterapkan dalam bidang teknologi misalnya dan lain sebagainya. Apa? Telepon. Oke, termasuk penerapan gelombang bunyi kan? Apa lagi? Sirine ya. Sirine digunakan untuk misalnya untuk ambulan, ya kan? Atau misalnya untuk mercusuar. Mercusuar. Baru misalnya untuk ini. Apa ini namanya? USG. Apa panjangan USG? Ultrasonografi. Benar. Ultrasonografi. USG. Itu juga penerapan dari gelombang bunyi. Oke, baik. Nah, jadi di sini
video, coba nanti kau perhatikan baik-baik ya. Nah, dari video ini apa yang bisa kalian lihat? Ya bising kau. Gelombang suara atau gelombang bunyi ya. Tapi mobilnya ngapain itu? Bergerak ya? Kenceng nggak? Kenceng ya? Mobil tadi mengeluarkan bunyi nggak? Tapi ketika dia bergerak, yang berubah di situ kan? Iya bagus. Frekuensi. Kok bisa frekuensinya berubah? Itu yang kita belajar. Istilah efek Doppler. Ya, oke. Nah, oke, coba masing-masing kelompok dilihat LKPD yang ada di HP-nya per grup. Coba dilihat, ada LKPD tadi kan? Nah, di sini ada pertanyaan pada LKPD. Di situ coba kalian jawab pertanyaannya. Oke, tuliskan dulu pertama nama kelompoknya. Oke, di sini ada pertanyaan nih. Berdasarkan video yang kamu amati, bagaimana pendapatmu mengenai video tersebut? Bagaimana kaitan video tersebut dengan materi pada gelombang bunyi? Oke, coba tuliskan dulu. Kasih waktu 2 menit, 3 menit. 2-3 menit, ayo.
kedua, berdasarkan pengetahuan Anda sebelumnya tentang besaran-besaran pada gelombang. Kita udah belajar gelombang di bab sebelumnya kan? Kan sebelum kita belajar gelombang bunyi, kita belajar materi gelombang saja, ya kan? Nah, besaran apakah yang berubah-ubah dalam video di atas? Nah, amplitudenya berubah nggak? Frekuensinya berubah nggak? Berubah. Kita tuliskan di pertanyaan kedua. Nah, oke, sekarang coba kita tonton video berikut ini, yaitu materinya tentang frekuensi dan amplitudo. Kembali dengan Ibu Guru, kita akan membahas tentang frekuensi dan amplitudo. Anak-anak, ketika kita sedang bercakap-cakap atau mendengarkan sebuah lagu, akan terdengar bunyi kuat atau besar, bunyi tinggi, bunyi kecil atau lemah. Apa yang menyebabkannya? Seperti yang telah kalian pelajari bahwa bunyi dihasilkan dari getaran. Getaran yang dihasilkan akan merambat dan membentuk sebuah gelombang. Bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memadukan medium saat merambat. Bunyi termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Coba kalian perhatikan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal berdasarkan arah rambatannya. Di sini ada dua percobaan. Perhatikan angka yang tertera pada frekuensi dan amplitudo. Ini adalah percobaan pertama. Kemudian kita akan lihat percobaan kedua. Amplitudonya semakin meningkat, begitu juga dengan frekuensinya. Anak-anak perhatikan gambar gelombang beserta istilahnya. Dari gambar kalian bisa melihat apa itu panjang gelombang, bukit gelombang, dasar gelombang, dan periode. Huruf A adalah amplitudo. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Satuannya adalah hertz. Frekuensi terkadang disebut banyak tinggi besar atau sedikit rendah kecil. Jangan bingung ya. Frekuensi dibedakan menjadi 3, yakni infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ayo, jenis frekuensi manakah yang dapat didengar oleh manusia? Dan bunyi yang memiliki frekuensi manakah yang dapat didengar oleh lumba-lumba? Bunyi bisa terdengar indah karena adanya nada. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur. Perhatikan, tinggi rendahnya nada tergantung pada banyak sedikitnya frekuensi bunyi. Semakin banyak frekuensinya, maka semakin tinggi nadanya. Kalian perhatikan percobaan ini. Dari gerakan kertas kecil pada 30 Hz, 50 Hz, dan 100 Hz. Apa yang terjadi? Anak-anak, kalian perhatikan bahwa frekuensi tinggi akan memiliki panjang gelombang pendek. Frekuensi rendah akan memiliki panjang gelombang panjang. Anak-anak, kalian bisa ya membedakan panjang gelombang pada kedua gambar. Amplitudo atau kekuatan adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam suatu gelombang. Anak-anak, perhatikan panjang dari amplitudo dua gambar berikut ini. Kalian bisa membedakan antara panjang gelombang dan amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini telah memberikan pemahaman bahwa frekuensi yang tinggi akan menghasilkan nada yang tinggi, sedangkan frekuensi rendah akan menghasilkan nada rendah. Amplitudo yang kecil akan menghasilkan bunyi yang lemah, sedangkan amplitudo besar akan menghasilkan bunyi yang kuat. Anak-anak, mari kita mantapkan pemahaman kalian dengan mengikuti percobaan ini.
udah tahu artinya frekuensi jaringan amplitudo. Iya kan? Kembali ke contoh mobil Formula One tadi. Dia mengeluarkan bunyi frekuensi. Begitu dia kencang, gitu kan. Itu suara bunyinya ya. Nah, di situ yang berubah frekuensi dan amplitudonya. Tapi kalian tahu nggak frekuensinya itu makin meningkat atau makin menurun, amplitudonya makin meningkat atau makin menurun? Nah, dari video kita di laporan yang sudah dijelaskan. Udah paham ya? Tadi dari video kita sudah dicoba. Kalau frekuensinya menurun, amplitudonya naik. Kalau frekuensinya menurun, amplitudonya turun. Kalau frekuensinya naik, amplitudonya yang turun. Kalau frekuensinya yang turun, amplitudonya yang naik. Kan udah divariasikan tadi masing-masing. Ya kan? Jadi kalian udah tahu bedanya. Oke. Rumusan hipotesis. Berdasarkan video yang kamu amati terlihat bahwa pendengar dalam keadaan diam. Bagaimana hipotesa tujuan sementara jika pendengar dan sumber bunyi? Oh, ini nanti aja. Ini nanti ketika kita belajar tentang peristiwa Doppler dulu. Oke. Silakan menjelaskan materinya. Maaf. Di materi Doppler ini kuncinya yaitu kita harus bisa membedakan siapa yang jadi sumber, siapa yang jadi pendengar. Cukup itu aja, simple. Siapa yang jadi sumber, siapa yang jadi pendengar. Apakah sumbernya yang bergerak atau pendengarnya yang bergerak? Apakah sumbernya yang diam atau pendengarnya yang diam? Nah, jadi di sini kita lihat rumus dasar frekuensi pendengar yaitu P plus minus PP per V plus minus PS dikali Fs. V di atas sama di bawah ini sama-sama kecepatan gelombang bunyi di udara. Kalau PP ini apa? Iya, kecepatan pendengarnya. Kalau PS sumber bunyinya. Kalau misalnya nanti pendengarnya diam, berarti PP-nya berapa? Iya benar. Kalau PS-nya diam? Iya bagus. Kalau Fs di sini sebagai siapa? Sumber bunyi. Nah, jadi di sini ada perjanjian tanda plus minus. Ya, plus minus PP-nya plus minus PS-nya. Nah, pendengar pada saat dia mendekati sumber barulah dia plus. Pendengar pada saat menjauhi sumber dia minus. Sumber kalau dia mendekati pendengar dia minus. Sumber kalau menjauhi pendengar dia plus. Udah bisa? Paham ya? Oke. Contoh. Nah ini misalnya seorang pengemudi mobil mengendarai mobilnya pada 20 meter per sekon mendekati sebuah sumber bunyi 600 Hz yang diam. Berapakah frekuensi yang terdeteksi oleh pengemudi sebelum dan sesudah melewati sumber bunyi tersebut jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon? Nah,
Berarti pengendara mobil ini 20 meter per sekon. Berarti ini siapanya? PT. Ya, kecepatan si pendengar. Baru 600 Hz ini siapa? Frekuensi sumbernya. Oke, baru diam. Berarti sumbernya 340 ini siapa? Kecepatan CV. Kecepatan bunyi di udara. Oke, yang ditanya ada dua. Frekuensi yang terdeteksi pengemudi sebelum. Nanti kita cari dulu dia. Sebelum mendekati sumber, baru sesudah melewati sumber. Nah, itu yang mau ditanya. Oke, pertama sebelum melewati sumber bunyi, berarti PP sama dengan, nah di sini PP-nya plus. Tahu kenapa plus? Iya, karena dia mendekati sumber bunyi. Bagus. PS-nya min. Mau min mau plus sama aja. Kenapa? Karena sumbernya 0. Ya nggak? Nah, jadi mau plus mau min tetap aja dia plus minus 0 ya. Oke, berarti 340 tambah 20 per 340 kurang 0 dikali frekuensi sumbernya tadi 600. Oke, dapat hasilnya 635,3 Hz. Oke. Nah, ini sekarang dia setelah melewati sumber bunyi. Nah, setelah melewati PP-nya jadi apa? Jadi berapa min? Iya, bagus. Karena dia rendah. Nah, kemudian ini PS-nya bisa plus bisa minus terserah ya. Penting dia tetap 0 ya. Oke, berarti 340 kurang 20 per 340 tambah 0 dikali 600. Dapatnya berapa? 564,7. Mana tadi lebih besar? Yang sebelum apa yang sudah? Ini 635. Ini kemudian 4. Berarti dia sesudah melewati. Ya kan? Nah, jadi frekuensinya lebih besar ketika dia sudah melewati daripada dia sebelum melewati. Nah, oke. Sampai sini dulu itu untuk materi efek Dopplernya. Oke. Sekarang kita coba kerjakan LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan. Nah, ini coba lihat HP-nya masing-masing sesuai dengan LKPD-nya tadi. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu LKPD-nya, coba buka. Nah, di sini ada prosedur percobaan. Coba dibuka di HP-nya masing-masing. Prosedur percobaan. Nah, kita langsung aja ke intinya ya. Langsung aja kemari. Nah, nih. Catat nilai frekuensi sumber. Berapa di sini kita bikin? 343 Hz. Mari buka. Mana tadi dia? Nah, ini. Oke. Di sini kita atur berapa tadi frekuensinya di kita? 343. Ayo atur di sini. Sampai dia 343. Atau nggak usah 343 lah. 100 saja udah. Nggak apa-apa, 100 saja. Udah. Nah, kemudian si sumbernya, aturlah di situ sesuai dengan LKPD-nya tadi.
aja tabelnya. Nah ini, yang mau kalian isi. Ada tabelnya di bawah? Buka tabelnya. Nah, isi di kertas yang tadi saya bagikan sama kalian. Berapa frekuensi sumbernya yang mau kalian bikin? Terserah deh, bebas aja lah. Terserah, mau 100, mau 200, mau impul, terserah. Yuk, tuliskan. Langsung ubah di situ. Di source frekuensi. Source frekuensi. Ya, buka di situ. Source frekuensinya berapa yang mau dibuat? Bisa 100, bisa 200, terserah buka, bebas. Dan source frekuensinya atur. Udah? Bebas, terserah mau berapa kali buat, terserah. Udah. Sekarang yang kedua, kecepatan bunyi di udara dari berapa kita bikin? 343. Tulis di kertasnya tadi. 343. Yang ini. Kecepatan bunyi isi di sini. Frekuensi sumbernya berapa tadi? Kalian pakai berapa? Ah, boleh, telepon. Kecepatan bunyi di udara tadi berapa? 353. Oke. Baru sekarang ini isi tabelnya. Nah, ini tabel pertama. Buat di situ source-nya detektornya 0. Buat di situ detektornya 0. Udah, buat detektornya 0, udah. Udah ngerti? Detektornya buat 0. Baru kecepatan sumbernya bebas, terserah mau berapa kalian buat kecepatan sumbernya. Dan baru kecepatan pengamatnya inilah sebagai detektor. Detektornya kita bikin diam, berarti 0. Paham? Oke. Sekarang berapa yang tercatat di detektor? Coba lihat situ. Berapa yang tercatat di detektor? Berapa frekuensinya? Tulislah di kertasmu. Ada nama kan di detektor kan? Ada kan? Nah, tulislah itu di kertasmu. Berapa frekuensi yang terdata di detektornya? Iya benar. Yang tertulis di detektor. Kan ada tulisannya kan? Ayo. Itu kan ada tulisan. Ah, buat tuliskan di situ. Kita tulis di sini. Dan ini detektor velocity-nya 0. Oke, baru ini kita ganti jadi oh ini nilai. Nah, itu yang kalian catat. Udah? Sekarang ganti. Ganti sekarang sumbernya yang diam. Berarti source-nya 0. Tulis, ketik di situ, source-nya 0. Nah, berarti PS-nya 0 ya. Nanti kan? Kecepatan sumbernya 0. Oke. Sekarang kecepatan si detektornya. Kecepatan detektornya bebas. Kalian isi aja mau berapa pun terserah. Atur aja di situ. Nah. Udah? Nah, baru isi berapa frekuensi yang
oleh detektor. Ya, tuliskan. Oke. Nah, sekarang lanjut. Sekarang ini. Pengamat dan sumbernya bergerak. Berarti sama-sama bergerak. Pengamat sama sumbernya bergerak. Berarti buat di situ kecepatan source-nya sama kecepatan detektornya, bebas, terserah. Isi aja. Source-nya ubah kecepatannya, baru detektornya juga ubah kecepatannya. Frekuensinya bebas. Baru catat berapa yang terdeteksi oleh detektornya, berapa FP-nya. Nah, sekarang lihat di situ ada pertanyaan menganalisis data. Nah, ini coba kalian isi pertanyaannya, tulis saja di bawahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga keadaan sumber dan pengamat, bagaimana pengaruh gerak sumber dan pendengar terhadap frekuensi bunyi. Nah, itu pelisi aja. Baru B, C, D, E. Baru nanti ada kesimpulan. Dah, selesai. Saya kasih waktu 5 menit. Mana? Kita cuma nyatat MP aja. Nah, tadi kan kita parasikan prosesnya. Nah, ini sumbernya dia. Kalau ini pengamatan yang bergerak, ngerti kan? Pakai MP aja. Ini baru di sini. Itu baru di sini. Oke, sudah.
minta satu orang per kelompok bacakan aja hasilnya. Ya, bacakan aja hasilnya. Dari situ aja. Oke, kita mulai dari sini. Oke, saya minta kelompok 3 aja dulu lah. Kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 berdiri. Siapa yang baca? Oke, Alvin ya. Nah, dengarkan semuanya. Alvin, berapa frekuensi sumber yang kamu pakai? Sumber yang pakai 25 Hz. Berapa? 125 Hz. 125 Hz. Kecepatan bunyi di udaranya? 353. Oke, bagus. BP dengan 0. Oke, kecepatan pengamatnya 0. PS berapa? PS-nya 155. Oke, meter per sekon 195. Berapa frekuensi pengamatnya yang terdeteksi di tahu? 259,7. Oke, 200. 289,7. 289,7. Oke, bagus. Sekarang sumbernya yang diam. Sumber dia Berapa kecepatan si pengamatnya? kecepatan pengamatnya 263. Oke, 262. 262. Berapa frekuensi pengamatnya? 250,8. Oke, bagus. Sekarang pengamat dan sumber bergerak. Berapa kecepatan sumber yang kamu bikin? Kecepatan sumber 138. 138. Kecepatan pengamatnya. 262. Dan berapa frekuensi pengamatnya? 21,5. Hertz. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi satu kelompok aja mewakili semuanya. Kelompok. Nah, sekarang apalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Ternyata frekuensi yang kita dengar dengan frekuensi sumber itu bisa berbeda. Udah? Kenapa bisa berbeda, Pak? Siapa yang tahu? Bagus, karena jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan siapa di situ? Iya, sumber bunyi dan si pendengar. Ya, oke, baik. Itulah materi kita hari ini tentang efek Doppler. Di sini Bapak sudah sediakan sebuah tugas yang akan saya kerjakan, yaitu dari Google Form. Ya. Soalnya dia berganda, ya. Nanti ini linknya serbagikan di grup kita, ya. Oke,
Oke baik, mungkin itu aja dulu materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.